Assalamualaikum, hai, ketemu lagi sama aku Susi Eri. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Nah, apa sih bunyinya? Bunyinya adalah bila dua unsur membentuk sederet senyawa, perbandingan massa-massa unsur yang bergabung dengan massa tertentu dari unsur lainnya merupakan bilangan bulat dan sederhana satu dengan yang lainnya. Jadi, hukum perbandingan berganda itu membentuk lebih dari satu senyawa ya, bisa dua, bisa tiga gitu. Kita langsung aja ke contoh soal biar lebih paham. Oke, contoh soal di sini misalnya ada unsur nitrogen dengan unsur oksigen, di mana ketika mereka bereaksi itu membentuk 4 senyawa yang berbeda. Senyawa 1 itu punya massa nitrogen 21, oksigennya 12. Senyawa 2, nitrogen 14, oksigen 16. Senyawa 3, nitrogennya 21, oksigennya 36. Senyawa keempat itu nitrogennya 28, oksigennya 64. Yang ditanya apa? Tentukan perbandingan massa oksigen. Nah, yang ditanya adalah oksigen pada keempat senyawa tersebut. Tipsnya adalah jika kamu menemukan tabel seperti ini, itu kalau dia hukum perbandingan berganda adalah buat salah satunya tetap. Jadi buat salah satu tetap. Nah, buat salah satunya tetap. Kalau yang ditanya oksigen, berarti yang harus kita buat tetap adalah nitrogennya. Ya, jadi misal yang ditanya oksigen, yang harus tetap adalah nitrogen. Oke, kita coba ya. Jadi di sini kan ada 21, 14, 21, 28. Kalau di perkalian, nah di perkalian itu perkalian berapa nih? Yang ada nilainya 21, 14, 21 sama 8. Perkalian 7 kan? Nah, gimana nih? Perkalian 7. Kita buat semuanya ini jadi hasilnya adalah 7. 21 dibagi berapa? Hasilnya 7. 3 ya. Jadi hasilnya 7. 14 dibagi berapa? Hasilnya 7. 2 kan? 7 juga. Yang ini 3. 7 juga. Yang 28 dibagi berapa? Hasilnya 7. Bagi 4 kan? Hasilnya 7. Nah, ini kan udah tetap nih. Semuanya udah jadi sama-sama 7. Nah, yang massa oksigen ini juga harus kita samain gitu hasilnya. Ini kan dibagi 3 ya, maka yang samping ini juga harus dibagi 3 juga. Nih, yang ini. Jadi 12 dibagi 3 sama dengan berapa tuh? 4 ya. Ini kan dibagi 2 nih, maka 16 juga harus dibagi 2. Bagi 2 berapa? 8. Yang ini kan dibagi 3, maka 36 juga harus dibagi 3. Berapa nih? 36 bagi 3, 12. Terus yang ini dibagi 4, maka 64 juga dibagi 4. 64 bagi 4 berapa tuh? 16. Nah, gitu ya. Jadi, buat salah satunya tetap. Kita yang ditanya oksigen, maka yang disamain nitrogen. Ini kan sama-sama dijadiin 7. Nah, yang oksigen itu mengikuti berapapun hasilnya. Karena ini kan yang ini dibagi 3 nih. Nitrogen dibagi 3, maka oksigen juga harus bagi 3. Kalau nitrogen bagi 2, oksigen juga bagi 2. Maka inilah perbandingannya. Perbandingan massanya adalah 4 banding 8 banding 12 banding 16. Nah, bisa dikecilin nggak? Bisa. Berapa nih? Sama-sama dibagi 4. 4 dibagi 4, 1. 8 bagi 4, 2. 12 bagi 4, 3. 16 bagi 4, 4 nih. Sama-sama dibagi 4. Maka ini perbandingan terkecilnya. Oke, kita masuk contoh kedua. Di sini ada unsur P dan Q membentuk dua macam senyawa. Senyawa 1 itu mengandung 40% unsur P dan senyawa 2 mengandung 20% unsur P. Perbandingan massa unsur Q sesuai dengan hukum perbandingan berganda adalah, nah, apa yang harus kita lakukan ketika dapat soal bentuk wacana seperti ini, yaitu adalah kita buat dulu tabelnya ya. Jadi di sini ada senyawa gitu ya, senyawa. Yang ini ada P dan Q, berarti di sini P, yang ini Q.
Senyawanya ada dua kan? Ini senyawa 1 sama senyawa 2. Senyawa 1 mengandung 40% unsur P, maka di sini P-nya berapa? 40%. Senyawa 2 mengandung 20% unsur P, maka di sini 20% unsur P. Nah, berapa Q-nya? Kita cari dulu. Persen itu kan per 100 ya, jadi ada 100% kan? Kalau P-nya sudah ada 40%, maka Q-nya ada berapa? Ya 100 dikurang 40 ya, sama dengan 60%. Begitu pula dengan yang Q-nya senyawa 2, yaitu 80%. Nah, kita udah dapat nih. Kita udah dapat unsur P sama unsur Q. Ditanyanya apa nih? Unsur Q kan? Kalau yang ditanya unsur Q, kan tadi syaratnya adalah buat salah satunya tetap. Yang ditanya Q berarti yang tetap harus si P-nya kan? Bagaimana untuk buat P ini menjadi tetap? Nah, ini kan ada angkanya 40 sama 20. Sama-sama bisa dikalikan. 40 ini kita kalikan dengan 1. Nah, jadi 20 ini kita buat jadi 40. Perkalian berapa nih? 20 dikali berapa? Hasilnya 40 dikali 2. Nah, kalau kita mengalihkan semuanya, jadi P sama Q itu juga harus dikali ya. Jadi di sini ada P, ada Q lagi. Ini kan dikali 1 nih, maka tetap ya. 40, Q-nya tetap 60 karena cuma dikali 1. Yang berubah adalah yang dikali 2 ini. 20 dikali 2 berapa? 40. 80 dikali 2, 160. P-nya udah sama, berarti Q-nya kan udah didapat nih. Q-nya udah dapat, hasilnya adalah 60 banding 160. Karena ini terlalu besar, kita perkecil gitu ya. Kita perkecil, kita bagi dengan 20. Nah, 60 bagi 20, kita coret aja nih nolnya kan. Jadi 6 bagi 2, 3. Terus banding 160 bagi 20. Dapatlah 8. Jadi perbandingannya adalah 3 banding 8. Oke, untuk soal ketiga, soal ketiga coba kalian jawab gitu ya. Misalkan di sini P sama Q-nya, ini senyawanya sama ya, ada 2 juga. Misalnya di sini P-nya ada 50, yang P di sini ada 40. Nah, berapa Q-nya? Nah, berapa perbandingan Q? Nah, coba silahkan dijawab. Oke, segini dulu videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.